Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Oktaviani, NIM D1B1 20294 dari kelas D Alijanjang angkatan 2020 Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai obat, penggolongan obat, serta sediaan farmasi. Karena berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi seseorang dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang penggolongan dari obat. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperjualbelikan secara bebas di kalangan masyarakat tanpa melalui resep dokter. Di sini boleh kita lihat logo pada obat bebas adalah lingkaran hijau dan garis tepi hitam. Contoh-contoh dari obat bebas adalah Poldanmic, paracetamol, antasida, kemudian multivitamin. Yang kedua adalah obat bebas terbatas, adalah golongan obat yang diperjualbelikan secara bebas tetapi dalam jumlah yang tertentu dan tanpa melalui resep dokter. Untuk logo obat bebas terbatas sendiri adalah lingkaran biru dengan garis tepi hitam yang boleh kita lihat sendiri. Dan yang perlu kita ingat teman-teman adalah untuk golongan obat bebas terbatas memiliki beberapa tanda peringatan. Salah satu contohnya adalah B nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah golongan obat yang dijual di apotek dan harus diserahkan dengan resep dokter. Pada kemasan obat ini boleh kita lihat bahwa logo dari obat keras sendiri adalah obat dengan simbol K dengan lingkaran merah dan garis tepi hitam. Contoh obat-obat keras adalah salah satunya ini metilprednisolon. Kemudian contoh-contoh golongan obat-obat antibiotik. Kemudian golongan yang keempat adalah psikotropik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropik adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas netral dari perilaku seseorang. Psikotropik sendiri terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat menyebabkan sindrom ketergantungan. Contoh obatnya adalah ekstasi. Kemudian golongan obat psikotropik yang kedua berkhasiat pengobatan dan terapi serta untuk tujuan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh obatnya yaitu metamfetamin, amfetamin, dan fenitoin. Untuk golongan psikotropik yang ketiga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Contohnya yaitu amobarbital dan buprenorfin. Kemudian untuk golongan psikotropik yang keempat berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan luas dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan yang paling banyak digunakan. Contohnya adalah diazepam dan nitrazepam. Yang terakhir adalah narkotik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan atau penurunan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Untuk narkotik terbagi menjadi 3 golongan dan yang paling umum digunakan di apotek adalah golongan ketiga. Contohnya adalah kodein. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sediaan farmasi yang lainnya seperti obat tradisional.
adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, sediaan sarian atau galenik, bahan mineral atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai pengobatan di kalangan masyarakat. Penggolongan dari obat tradisional ada 3, yaitu obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan jamu. Kemudian yang saya pegang sekarang adalah contoh dari obat tradisional, yaitu jamu.